Shalom, hai peserta didik kelas 10. Salam sejahtera bagimu. Salam sehat, salam milenial. Pada hari ini kita akan belajar bersama pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Bersama saya, Yeti Besi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami berterima kasih atas pemeliharaan dan kasih-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Pada saat ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon kiranya Engkau yang menolong dan menyertai kami, agar kami memahami pelajaran ini dan teristimewa dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembelajaran kita akan menggunakan buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10 edisi revisi terbitan BPK Gunung Mulia, Jakarta, yang ditulis berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dengan memperhatikan kompetensi dasar pada masa kondisi khusus. Anda dan peserta didik dapat memperolehnya dengan menghubungi BPK Gunung Mulia Jakarta atau melalui e-commerce 0878 8005 7922. Agar kami dapat terus menghadirkan konten-konten berharga untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kami mohon partisipasi peserta didik dan Anda sekalian untuk klik like, share, subscribe, dan juga lonceng yang di sampingnya. Atas kesediaannya, kami mengucapkan terima kasih. Pembelajaran ini dilandaskan pada kompetensi pasangan yang pertama. Kami telah menuliskan kompetensi dasar sikap spiritual, kompetensi dasar sikap sosial, kompetensi dasar pengetahuan, dan kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar inilah yang akan menjadi dasar dalam pembahasan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kompetensi dasar yang sudah tertulis di dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dan memperhatikan kompetensi dasar pada keadaan khusus. Pada materi pembelajaran yang pertama, kita telah mempelajari bahwa Allah memberikan karunia-Nya dalam memberikan pertumbuhan kepada manusia, sehingga setiap manusia dapat bertumbuh menjadi dewasa. Dan pada materi pembelajaran yang kedua kali ini, kita akan mempelajari aspek-aspek pertumbuhan apa saja yang dapat dialami oleh manusia sehingga ia dapat bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Seseorang mengalami pertumbuhan menjadi pribadi dewasa. Sejak kecil hingga besar, masing-masing orang mengalami yang namanya pertumbuhan. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Lalu, aspek-aspek apa saja yang dialami oleh manusia yang mengalami pertumbuhan tersebut? Apakah yang dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan aspek-aspek tersebut? Bagaimanakah setiap aspek dapat bertumbuh dengan baik? Dan apakah antara satu aspek dengan aspek yang lain ada hubungan? Apakah saling mempengaruhi? Bagian ini kita akan pelajari dengan memperhatikan materi pembelajaran pada bab yang kedua. Di sana menjelaskan 5 aspek yang dialami oleh manusia pada saat ia bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Jangan lupa, setelah peserta didik selesai mempelajarinya, rumuskanlah kesimpulanmu. Apakah yang paling penting dari pertumbuhan setiap aspek tersebut? Untuk memperdalam dan mempertajam pemahaman kita tentang kelima aspek pertumbuhan manusia menjadi dewasa, kami meminta
agar peserta didik memilih masing-masing satu aspek pertumbuhan, lalu mempelajarinya dengan seksama. Kemudian kamu diminta untuk membuat presentasi tentang aspek tersebut. Silakan menambahkan informasi dari berbagai sumber yang lain, sehingga kamu dapat memberikan presentasi yang terbaik tentang aspek pilihanmu. Usahakanlah agar kelima aspek yang ada dapat dipelajari di dalam kelasmu. Mungkin jika kamu terdiri dari 5 orang, maka satu orang bisa memilih satu aspek yang berbeda. Tetapi jika di dalam kelasmu terdapat lebih dari 5 orang, maka setiap aspek bisa dipilih oleh beberapa orang. Untuk bagian ini, kita dapat melaksanakannya tanpa berkelompok. Setiap peserta didik dapat melakukannya sendiri-sendiri secara mandiri, dapat juga berdiskusi dengan guru pada saat proses pembuatannya, dapat juga berdiskusi dengan teman-teman sekelas, dan dapat memperoleh berbagai informasi dari sumber yang lain. Sehingga hasil presentasimu adalah hasil yang terbaik. Dan satu dengan yang lain, peserta didik dapat saling melengkapi, sehingga kelas ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas, lebih mendalam, dan lebih utuh. Hasil penugasan dapat dikirimkan kepada Bapak Ibu Guru sesuai dengan cara dan waktu yang disepakati. Dan bersiaplah untuk melakukan presentasi pada waktu yang telah disepakati. Mungkin minggu depan, mungkin 2 minggu depan. Sekali lagi kami mohon partisipasi peserta didik dan Anda sekalian untuk menolong kami menghadirkan konten-konten berharga untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan cara klik like, share, subscribe, dan lonceng di sampingnya. Atas kesediaannya kami mengucapkan terima kasih. Nah, pada saat ini kita telah tiba pada penghujung pembelajaran. Saya percaya peserta didik semuanya diberkati dengan pembelajaran ini dan dapat menyiapkan presentasinya dengan baik. Saya Yeti Besi, mengajak kita semua untuk melakukan refleksi dan konfirmasi. Apakah yang telah kita pelajari pada hari ini? Sebegitu pentingkah materi ini untuk kita? Bagian mana yang paling penting untuk diri kita? Terima kasih telah bersama-sama belajar pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, Engkau telah menolong kami dalam pembelajaran ini. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus memberkati kami, memampukan kami agar kami dapat melakukannya dalam setiap hari kehidupan pribadi kami. Kami berdoa untuk penugasan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat melakukannya dengan baik dan boleh memberikan presentasi yang terbaik di kelas kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya Yeti Besi, berterima kasih atas partisipasi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.